Baik, terima kasih. Untuk soal yang pertama, langsung aja kita bahas ke soalnya. Perusahaan tas membuat dua macam tas, yaitu tas merek YSL dan LP. Untuk membuat tas tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin. Mesin 1 khusus untuk memberi logo YSL, mesin 2 khusus untuk memberi logo LP, dan mesin 3 untuk menjahit tas dan membuat resleting. Setiap lusin tas merek YSL mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 4 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2 terus dikerjakan dan di mesin 3 selama 8 jam. Sedangkan untuk tas merek LP tidak diproses di mesin 1 tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 5 jam. Kemudian di mesin 3 selama 7 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin 1 sama dengan 10 jam, mesin 2 sama dengan 17 jam, dan mesin 3 sama dengan 32 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin tas merek YSL sebanyak 5 juta rupiah, sedangkan untuk merek LP sebanyak 7 juta rupiah. Masalahnya adalah menentukan berapa lusin sebaiknya tas merek YSL dan tas merek LP yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba. Boleh untuk jawabannya di share screen. Nah, yang pertama ini langsung aja kita masukkan data-data tadi yang telah didapat dari soal. Merek mesinnya ada 1, 2, dan 3. Lalu X1-nya itu YSL, X2-nya LP. Lalu ini ada 4 jam. Karena YSL tidak melewati mesin 2, jadi tidak ada. Lalu YSL melewati mesin 3 yaitu 8 jam. Lalu yang LP tidak melewati mesin 1, langsung ke mesin 2 selama 5 jam, dan ke mesin 3 selama 7 jam. Untuk kapasitas maksimum dari mesin 1 itu 10 jam, dari mesin 2 17 jam, dan dari mesin 3 32 jam. Untuk sumbangan labanya, tadi dari YSL 5 juta, dari LP 7 juta, karena sama nolnya, jadi kita hilangin aja nolnya. Langsung sehingga bentuk matematikanya untuk kasus di atas itu maksimal atau fungsi tujuannya tuh Zmax sama dengan 5x1 plus 7x2. Lalu kita buat dari batasannya, fungsi batasannya atau konstanta. Yang pertama itu 4x1 kurang dari sama dengan 10. Lalu yang batasan kedua 5x2 kurang dari 17. Lalu batasan ketiga 8x1 plus 7x2 kurang dari sama dengan 32. Nah, setelah itu langsung kita cari dari masing-masing batasan tersebut X1 dan X2-nya. Untuk batasan 1 karena tidak terdapat X2-nya, jadi langsung aja 4X1 sama dengan 10, X1 sama dengan 10 dibagi 4, untuk X2-nya sendiri sama dengan 0. Lalu batasan kedua, 5X2 sama dengan 17, X2 sama dengan 17 dibagi 5, sama dengan 3,4, untuk X1-nya sama dengan 0. Lalu batasan ketiga, 8X1 plus 7X2 sama dengan 32. Di sini dimisalkan X2-nya 0, jadi 8X1 sama dengan 32, jadi 32 dibagi 8 sama dengan 4. Lalu yang kedua, dimisalkan X1-nya sama dengan 0, jadi 7X2 sama dengan 32, X2 sama dengan 32 dibagi 7 sama dengan 4,6. Lalu setelah itu langsung dimasukkan perbatasannya, langsung masukkan ke fungsi tujuannya yang Zmax tadi. Yang batasan 1, untuk X1-nya tuh 2,5, jadi 5 kali 2,5 ditambah 0 sama dengan 12,5. Untuk batasan 2, untuk batasan 2, X1-nya 0, X2-nya 3,4. Langsung ke batasan 3, 5X1 plus 7X2, 5 dikali 4 plus 7 dikali 4,6 sama dengan 20 plus 32,2 sama dengan 52,2. Nah, ini jadi untuk memaksimumkan laba, di produksinya tuh untuk X2-nya tuh tadi tuh
X2 itu sama dengan merek LP, diproduksi 5 buah, lalu karena dibulatkan 4,6. Lalu X1-nya diproduksi, X1 tuh tadi itu ya SL, diproduksi 4 buah. Untuk sumbangan laba maksimalnya tuh 52,2 juta. Boleh ke soal yang kedua. Baik, untuk soal yang kedua, HMJ Manajemen STI Ekuitas Bandung akan memproduksi 2 jenis jaket, yaitu jaket standar dan jaket super. Setiap jenis jaket menggunakan sumber daya sebagai berikut. Bahan baku standarnya 5, lalu supernya 8, kapasitas maksimalnya 1.400. Lalu untuk jumlah jam kerjanya, untuk produk standar 4, untuk super 3, kapasitas maksimalnya 900. Lalu untuk sumbangan keuntungannya, standar 6.000, super 5.000. Lalu permintaan produk minimumnya standar 1x1, lalu permintaan produk untuk super 1x2, kapasitas untuk produk standar 300, dan kapasitas untuk produk super 500. Diperkirakan permintaan produk standar maksimumnya 300 unit per bulan, sedangkan produk super 500 unit per bulan. Sumbangan keuntungan untuk produk standar sebesar 6.000 per unit, sedangkan produk super 5.000 per unit. Berapakah kapasitas produksi optimum untuk kedua jenis produk tersebut supaya diperoleh keuntungan yang maksimum? Boleh langsung ke jawabannya. Yang kedua, langkah-langkahnya tuh yang pertama, tentuin dulu variabelnya. X1-nya jenis jaket standar, X2-nya jenis jaket super. Terus tentuin fungsi tujuannya, yaitu Jetmax sama dengan 6.000 X1 plus 5.000 X2. Lalu yang ketiga, tentukan juga fungsi kendalanya. Fungsi kendala 1, 5X1 plus 8X2 kurang dari sama dengan 1.400. Lalu nomor kendala 2, 4X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 900. Yang kendala 3, 1X1, atau nggak usah disebutin karena koefisiennya 1. X1 kurang dari sama dengan 300, kendala 4, X2 sama dengan 500. Lalu langkah keempat itu membuat grafik. Membuat grafik 5X1 plus 8X2, ini yang kendala 1, kurang dari sama dengan 1.400. Misalkan X1-nya 0, berarti X2-nya 1.400 dibagi 8 sama dengan 175. Lalu yang keduanya, misalkan X2-nya 0, X1 berarti sama dengan 1.400 dibagi 5 sama dengan 280. Lalu untuk kendala 2, 4X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 900. Misalkan X1-nya 0, berarti X2-nya 900 dibagi 3 sama dengan 300. Misalkan yang keduanya X2-nya sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan 900 dibagi 4 sama dengan 225. Lalu yang kendala 3, X1 sama dengan X1 kurang dari sama dengan 300. Yang keempat, X2 sama dengan kurang dari sama dengan 500. Lalu langsung dimasukkan ke grafiknya. Ini tinggal dimasukin aja, misalnya yang kendala 1 ini, X1-nya 280, X2-nya 175. Disatuin garisnya. Lalu yang kendala 2 itu 225 sama 300, tinggal disatuin aja. Nah, terus ini daerah penyelesaian untuk maksimum itu ada di dalam grafik. Lalu kita tentuin aja titik-titiknya. Ini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Lalu cara mendapatkan solusi optimalnya dengan mencari nilai 2 titik ekstrim. Titik A dulu, ini titik A tuh sebagai contoh aja sebenarnya. Jadi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Masukkan X1 sama X2-nya ke fungsi Jetmax, yaitu 6.000 kali 0, 5.000 kali 0 sama dengan 0. Lalu untuk titik selanjutnya,
Untuk titik B, X1-nya didapat 225, X2-nya sama dengan 0, masukkan nilai X1 dan X2 ke fungsi Z. 6.000 kali 225 plus 5.000 kali 0 sama dengan 1.350.000. Nah, untuk titik C itu harus dieliminasi. Nah, untuk mengeliminasi itu kita harus nyamain dulu dari salah satu ruas. Nah, di sini kita samain yang ruas X1. Jadi untuk sama ruas X1 itu kita harus yang kendala 1 harus dikali 4, yang kendala 2 harus dikali 5. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20X, 4 kali 5 sama dengan 20X, 4 kali 8 sama dengan 32X, lalu 4 kali 1.400 sama dengan 5.600. Yang kendala 2, 5 kali 4 sama dengan 20X, 5 kali 3 sama dengan 15X2, sama dengan 5 kali 900 sama dengan 4.500. Lalu 20X1 diminus 20X1 sama dengan 0, 32X2 minus 15X2 sama dengan 17X2, 5.600 minus 4.500 sama dengan 1.100, jadi X2 sama dengan 1.100 dibagi 17 sama dengan 64,7. Setelah itu, karena X2-nya udah diketahui, masukkan X2 ke kendala 1. 5X tadi kan kendala satunya 5X1 plus 8X2 sama dengan 1.400. 5X1 plus 8, X2-nya udah ditemuin, yaitu 64,7 sama dengan 1.400. Lalu di sini turunin 5X1, 1.400 dikurangi 517,5, hasil dari 64,7 dikali 8. Lalu X1 sama dengan 882,4 dibagi 5, lalu X1 sama dengan 176,48. Karena X1 dan X2-nya sudah diketahui, jadi langsung aja masukin ke fungsi tujuan yang Z tadi. 6.000 dikali 176,48 plus 5.000 dikali 64,7 sama dengan 1.382.380. Nah, untuk titik D, X2-nya ada 175, X1-nya sama dengan 0. Lalu masukkan nilai X1 dan X2 ke kendala 2. Ke fungsi tujuan maksudnya. Jadi 6.000 dikali 0 plus 5.000 dikali 175 sama dengan 875.000. Kesimpulannya, bahwa untuk memperoleh keuntungan optimal itu, maka X1 sama dengan 176,48 dan X2 sama dengan 64,7 dengan keuntungan Rp1.382.380.000. Nah, itu didapat dari fungsi kendala C, soalnya karena fungsi kendala C itu berpotongan langsung. Selanjutnya boleh langsung ke soal aja yang nomor 3. Yang ketiga soalnya, sebuah toko pupuk kimia Pusri Palembang menyediakan 2 merek pupuk, yaitu standar dan super. Setiap jenis mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Jenisnya ada standar dan super, kandungan bahan kimianya nitrogen di standar 4, di super 6, lalu fosfat di standar 6, di super 5. Seorang petani membutuhkan paling sedikit 18 kilo nitrogen dan 26 kilo fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar dan super masing-masing Rp 15.000 dan 75.000. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pupuk untuk lahannya terpenuhi. Boleh langsung ke jawabannya aja. Iya, yang ketiga ini tabelnya seperti tadi, cuman ditambah minimal kebutuhannya 18 kilo sama 26 kilo. Langkah-langkahnya tentukan
Langkah-langkahnya tentukan variabel dulu. Yang pertama, X1 sama dengan jenis standar dan X2 sama dengan jenis super. Fungsi tujuannya, Jetmin 15.000 kali X1 plus 75.000 kali X2. Fungsi kendalanya, fungsi kendala 1, 4X1 plus 6X2 lebih dari sama dengan 18. 6X1 plus 5X2 lebih dari sama dengan 26. Membuat grafiknya dari fungsi kendala 1, 4X1 plus 6X2 sama dengan 18, misalnya X1-nya sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan 18 dibagi 6, jadi 3. Lalu misal yang X2-nya sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan 18 dibagi 4 sama dengan 4,5. Lalu fungsi kendala 2, 6X2 plus 5X2 sama dengan 26. Misal X1-nya sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan 26 dibagi 5. Lalu misal X2-nya sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan 26 dibagi 6 sama dengan 4,3. Lalu yang grafiknya tinggal dimasukin aja fungsi kendalanya ke dalam grafik sama kayak tadi. Cuman bedanya di grafik minimum ini daerah penyelesaiannya di luar. Lalu solusi optimal tercapai pada titik C, yaitu yang terdekat dengan garis origin, yaitu perpotongan antara garis kendala 1 dan kendala 2. Nah, garis kendala 1 dan kendala 2 ini langsung aja kita eliminasi. Caranya masih sama kayak tadi. Paling ini setelah dikali 3 sama dikali 2, hasilnya 12X1 plus 18X2 sama dengan 54. 13X1 plus 10X2 sama dengan 52. 12X1 dikurangi 12X1 sama dengan 0. 18X2 dikurangi 10X2 sama dengan 8X2. 54 dikurangi 52 sama dengan 2. Jadi X2 sama dengan 2 dibagi 8, 0,25. Masukkan X2 tadi ke kendala 1, yaitu 4X1 plus 6X2 sama dengan 18. Ini kata tadi kan. Iya, kenapa teh? Boleh tuh sama kalian dikoreksi, atau kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang ingin dibahas, boleh sama-sama kita ngebahas di sini ya. Teh Fitriani, maaf, barusan di aku kurang jelas. Gimana ya, Teh? Teh Fitri. Ada. Gimana teh, ini dilanjutin aja atau mau langsung dibahas aja mungkin? Gimana teh? Boleh lanjut dulu, nanti buat teman-teman yang mau bertanya untuk soalnya nanti kita bahas dulu semua, habis itu nanti ada sesi tanya jawab. Seperti itu Teh Dwi. Oke, makasih Teh. Mungkin tadi langsung dilanjutin ya. Karena X2-nya udah ketemu, langsung aja dimasukin ke fungsi kendala 1, yaitu 4X1 plus 6X2 sama dengan 18. 4X1-nya belum ketemu, plus 6 dikali 0,25 dari X2 sama dengan 18. 4X1 plus 1,5 hasil dari 6 kali 0,25 sama dengan 18. 4X1 sama dengan 16,5, yaitu 18 dikurangi 1,5. X1 sama dengan 16,5 dibagi 4, X1 sama dengan 4,125. Nah, karena X1 sama X2-nya udah diketahui, jadi langsung aja masukin ke fungsi tujuannya, yaitu Jetmin sama dengan 15.000 X1 plus 75.000 X2. 15.000 dikali 4,125 plus 75.000 dikali 0,25,
Hasilnya 61.875 plus 18.750. Hasilnya 80.625. Kesimpulannya, untuk meminimumkan biaya dan kebutuhan pupuk lahan terpenuhi dengan pupuk standar dan super, maka X1-nya atau standar sama dengan 4,125 dan X2-nya untuk super sama dengan 0,25. Dengan total harganya Rp 80.625. Selanjutnya langsung ke nomor 4. Nomor 4. Nomor 4-nya, sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik yang memiliki kapasitas masing-masing sebagai berikut. Pabrik 1 kapasitasnya 90 ton, pabrik 2 80 ton, pabrik 3 70 ton, dan totalnya 240 ton. Lalu kebutuhan pabrik 1 itu 50, pabrik 2 130, dan pabrik 3 60. Saat ini ada kebutuhan dari 3 kota besar yang harus dipenuhi dengan besaran permintaan masing-masing kota adalah sama, yakni sebesar 240 ton. Apabila dijumpai kasus semacam ini, maka kasus yang sedang dihadapi adalah normal. Perkiraan biaya transportasi dari setiap pabrik ke masing-masing kota adalah pabrik 1 ke kota A 15, pabrik 1 ke kota B 10, pabrik 1 ke kota C 9, pabrik 2 ke kota A 10, pabrik 2 ke kota B 15, pabrik 2 ke kota C 15, pabrik 3 ke kota A 25, pabrik 3 ke kota B 20, dan pabrik 3 ke kota C 50. Jadi totalnya 129. Pertanyaannya, bagaimana distribusi sumber daya atau kapasitas perusahaan yang paling optimal guna memenuhi kebutuhan dari ketiga kota besar tersebut? Berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut? Nah, untuk itu kita buat tabel seperti ini dulu. Kota A, apa ini teh garis yang vertikal ya kalau nggak salah. Ya pokoknya garis yang ini, barisan yang ini. Oh, barisnya kota A, mohon maaf, maksudnya kolomnya kota A, kota B, kota C. Lalu kolom yang keempatnya kapasitasnya. Lalu yang barisnya tuh pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Lalu kebutuhannya tuh yang tadi yang 50, 130, sama 60. Untuk kapasitasnya yang 90, 80, sama 70. Nah, untuk kota-kota kecil ini tuh biaya transportasinya dari masing-masing pabrik ke kotanya juga yang masing-masing juga. Lalu untuk pabrik 1 ini kan kebutuhannya tuh 50. Sedangkan kapasitasnya tuh 90. Jadi kita di sini langsung masukin aja 50 ton di pabrik 1 ke kota A. Nah, karena pabrik 1 ke kota A udah terpenuhi kebutuhannya 50, jadi kita langsung maju ke kota B. Langsung maju ke kota B, yaitu kita lihat dulu kota B itu kebutuhannya 130, lalu kapasitasnya 90. Nah, yang 90 ini udah dikurangi 50 tadi yang pertama, jadi tinggal 40. Jadi langsung aja tinggal masukin sisanya yaitu 40. Nah, setelah dimasukin yang 40 ini, berarti kebutuhan dari kota B itu udah berkurang sebanyak 40 menjadi 90 lagi. Lalu kita langsung turun ke kota B pabrik 2. Karena yang kota A sama kota A udah terpenuhi, jadi nggak bisa lagi di situ, langsung aja ke kota B. Ke kota B tadi tinggal sisa 90 lagi. Terus untuk pabrik 2 ini kapasitasnya tuh 80 ton. Jadi langsung aja kita masukin si 80 ton ini. 80 tambah 40 sama dengan 120. Jadi kebutuhan dari kota B ini udah terpenuhi sebanyak 120 ton. Jadi sisanya tinggal 10 ton lagi. Nah, untuk 10 ton lagi langsung aja kita turun ke pabrik 3 di kota B, yaitu masukin aja langsung 10 ton. Jadi sisa kapasitasnya tuh tinggal 60 lagi, sedangkan kebutuhan dari kota B itu udah terpenuhi sebanyak 130 ton.
Nah, karena kota B udah terpenuhi 130 ton, lalu tapi kapasitasnya masih ada sisa sebanyak 60 ton. Jadi langsung aja kita masukin di kota C, pabrik 3. Nah, setelah itu udah selesai berarti soalnya kota C juga udah terpenuhi dari kebutuhannya yaitu 60 dan kapasitasnya yaitu 70. Langsung aja di sini dibuat kalimatnya. Untuk biaya pengiriman 50 ton dari pabrik 1 ke kota A sama dengan 50 dikali 15 sama dengan 750. Lalu biaya mengirim sebanyak 40 ton dan dari pabrik 1 ke kota B sama dengan 40 dikali 10 sama dengan 400. Lalu yang ketiga biaya mengirim dari 80 ton dari pabrik 2 ke kota B sama dengan 80 dikali 15 sama dengan 1.200. Lalu yang keempat, biaya mengirim 10 ton dari pabrik 3 ke kota C sama dengan 10 dikali 20 sama dengan 200. Lalu yang terakhir, biaya mengirim sebanyak 60 ton dari pabrik 3 ke kota C sama dengan 60 dikali 10 sama dengan 600.000. Nah, setelah itu si total-totalnya dijumlahin jadi 3.150 total biaya pengiriman dari soal 4 tersebut. Teh untuk RO udah beres, paling cuma segitu. Kalau ada yang mau ditanyain boleh, mungkin kalau aku bisa jawab insya Allah dijawab. Kalau nggak bisa mungkin dibantu sama teteh-teteh yang lain. Makasih. Oke, makasih Teh Dwi atas penjelasannya. Ini buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung aja nih ditanyain aja, mumpung ada Teh Dwi-nya. Atau nanti PC-PC Teh Dwi boleh enggak? Takutnya teman-teman yang lain mau PC-PC-an. Boleh Teh, insya Allah kalau aku bisa jawab pasti dijawab. Kalau nggak bisa paling aku tanyain dulu ke teteh-teteh yang lain mungkin. Nah, oke. Gimana nih teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Boleh di chat Zoom atau misalnya mau langsung juga boleh banget. Teman-teman, gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup, kata Elvita, cukup Teh. Yang lainnya gimana nih? Oh iya, untuk soal dan jawabannya nanti kita share di grup WhatsApp-nya ya, teman-teman. Kalau misalnya dirasa cukup, untuk teman-teman on cam terlebih dahulu.